Menghadapi ancaman krisis pangan pada tahun 2050 membawa dampak serius terhadap kehidupan manusia. Kekurangan pangan dapat menyebabkan malnutrisi, penurunan kesehatan, dan bahkan konflik sosial. Solusi berkelanjutan terhadap krisis ini sangat dibutuhkan untuk melindungi keberlanjutan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Lantas, bagaimana peran kita sebagai seorang mahasiswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak dan rekan seperjuangan. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Desi Udatul Islamiyah, Astrid Grinaldi, Teresia Regina Mardur, dan saya sendiri Muhammad Yusuf Abdul Salam. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil dari tugas besar kami yang bertajuk Perancangan Aplikasi IDUTA untuk Pengelolaan Padi dalam mewujudkan kualitas mandiri pangan. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas besar mata kuliah Bahasa Indonesia di bawah bimbingan Bapak Dr. Jatmika Nurhadi, SSMU. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi Udatul Islamiyah. Mandiri pangan adalah suatu kondisi masyarakat yang bersifat produktif dalam mengolah hasil pangan dan mewujudkannya secara mandiri. Oleh karena itu, ada 3 aspek utama yang menjadi latar belakang kami yang mengangkat topik artikel ilmiah ini, di antaranya kualitas pangan di Indonesia yang masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dalam indeks ketahanan pangan. Indonesia masih menempati peringkat 10 di Asia dan Pasifik dengan skor 67,9 dari 100 dengan 3 indikator yang diukur. Yang pertama, akses terhadap pangan, kualitas dan keamanan pangan, lalu yang ketiga isu keberlanjutan dan adaptasi terhadap iklim. Di Indonesia sendiri, pertanian konvensional masih sangat mendominasi dan itu menyita efektivitas pekerjaan. Hal itu bisa ditinjau dari berbagai kasus gagal panen yang disebabkan oleh kelalaian petani dalam pengolahan produksi. Untuk meningkatkan pemeliharaan tersebut, dibutuhkan sistem yang lebih canggih untuk mengoptimalkan hasil panen yang berbasis smart farming, di mana smart farming menggunakan teknologi berbasis reminder dalam sebuah aplikasi yang mana para petani diarahkan pada proses pelaksanaan tadi untuk mengingat waktu proses pengelolaan tadi. Kelompok kami merancang aplikasi IDUTA untuk pengolahan padi dalam mewujudkan pangan mandiri, di mana aplikasi IDUTA ini memiliki fitur-fitur yang dapat meningkatkan produktivitas para petani dalam mengolah hasil padi. Dari pemaparan latar belakang yang sangat luas dielaborasikan, kami memberikan batasan masalah yang difokuskan pada pertanian padi yang pemeliharaannya dilakukan secara modern dengan menerima arahan melalui aplikasi. Lalu tujuan dari permasalahan ini, yang pertama, menggambarkan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi IDUTA, lalu memaparkan manfaat IDUTA sebagai aplikasi reminder yang berbasis smart farming. Dengan harapan, ide yang kami cetuskan dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan mempermudah para petani dalam menerima informasi terkait pemeliharaan padi berbasis aplikasi dalam menunjang keberhasilan panen. Lalu, memberikan metode pemeliharaan padi dengan konsep pendekatan smart farming. Terakhir, memberikan pemahaman kepada petani mengenai aplikasi IDUTA berbasis smart farming. Untuk bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Astrid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kajian pusaka. Nah, di sini ada 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kualitas mandiri pangan. Komunitas padi ini memiliki erat kaitannya dengan konteks ketahanan pangan. Hal ini dapat ditinjau dari produksi komoditas yang utama adalah beras. Yang kedua adalah smart farming.
kami buat. Pertama, mengenai analisis dari fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Eduta. Terdapat 3 fitur pada aplikasi Eduta. Fitur yang pertama membahas mengenai PadiTech. PadiTech sendiri merupakan fitur di mana kami menyediakan informasi terbaru mengenai teknologi-teknologi di bidang pertanian, baik itu dalam bidang internasional maupun juga di dalam nasional. Selanjutnya ada fitur Cek Padi. Cek Padi ini merupakan fitur pengingat kepada para petani agar petani dapat mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan penanaman, penyiapan, serta pemanenan. Selanjutnya ada fitur Padipedia. Fitur Padipedia sendiri membahas mengenai informasi karakteristik padi yang baik agar petani dapat mengetahui bagaimana bibit padi yang baik untuk menghasilkan kualitas dengan baik. Lalu didapatkan juga analisis kedua, apa saja manfaat dari aplikasi Eduta. Aplikasi Eduta diharapkan dapat memberikan edukasi kepada para petani agar para petani dapat menghasilkan produk padi yang baik dan berkualitas. Selanjutnya juga, aplikasi Eduta diharapkan dapat mempermudah akses informasi bagi para petani dan mempermudah agar petani dapat mengetahui waktu penanaman, penyiaman, dan juga pemanenan yang tepat. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh rekan saya, M. Yusuf Agus. Baik, Bapak dan Rekan Seperjuangan, dari analisis yang telah dielaborasikan, dapat kami tarik kesimpulan berupa aplikasi Eduta merupakan suatu platform digital berbasis aplikasi yang mengimplementasikan konteks smart farming. Dan dalam aplikasi Eduta terdapat 3 fitur utama. Di antaranya konten edukasi dan informasi terbaru mengenai teknologi pertanian padi, fitur hunting down penanaman padi, dan fitur edukasi mengenai karakteristik padi yang baik. Dengan output yang kami harapkan adalah dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan produksi pangan serta mewujudkan konteks mandiri pangan. Dan saran yang dapat kami layangkan dari artikel yang kami susun adalah bagaimana cara mengembangkan aplikasi dengan fitur yang lebih sederhana dan tentunya dapat dipahami dengan ringkas oleh komunitas petani Indonesia. Dan berikut merupakan literatur referensi yang kami jadikan suatu bahan dalam penyusunan artikel ilmiah. Mahasiswa merupakan agen perubahan bangsa. Mencari solusi tepat guna adalah tugas kita untuk peduli terhadap sesama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, yang kurangnya mau dimaafkan, yang lebihnya mohon diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.